Dan saya masih tersambung langsung secara virtual bersama dengan Division Health Wealth Management Bank Rakyat Indonesia BRI, Tina Melina. Kita lanjutkan, Ibu Tina, ini kalau kita ketahui bersama dalam melakukan pengelolaan investasi menuju kemerdekaan finansial, apakah seseorang harus secara berkala mereview portfolio investasinya dan melakukan redemption jika dinilai ternyata telah cukup mendapat return dari sebuah instrumen investasi? Iya, itu sangat penting sekali seseorang melakukan review terhadap portofolionya. Karena memang kita juga dalam kehidupan pasti ada hal-hal yang harus kita sesuaikan. Misalnya kita sudah merencanakan untuk penempatan portofolio jangka menengah, jangka panjang, tetapi misalnya di tengah kita misalnya seperti pandemi tiba-tiba kebutuhan mendesak untuk lebih digunakan dengan instan, maka kita juga harus melakukan review terhadap portofolio kita. Karena memang biasanya ada desakan kebutuhan baru atau ada offering yang juga bisa membuat kita ingin merubah portofolio tersebut. Jadi faktor-faktor yang membuat kita perlu mereview adalah tujuan investasi berubah, terus jangka waktunya juga mungkin kita yang tadi untuk jangka panjang tiba-tiba ada kebutuhan harus berubah menjadi sedikit go to middle, dan juga kondisi itu tentunya dipengaruhi oleh kondisi finansial kita dan kondisi pasar mungkin yang seperti saat ini, misalnya kebutuhan dalam memenuhi kebutuhan dalam pandemi. Nah, setiap investor pasti kan memiliki portofolio investasi yang berbeda. Nah, ini juga kita harus tahu kapan kita akan meredeem. Terkadang kita bertahan untuk belum saatnya kita melakukan redemption karena returnnya yang kita harapkan masih belum tercapai, misalnya kayak gitu. Tetapi kita harus melihat tujuan itu tercapai dalam term and condition yang sangat berbeda pada saat awal kita menempatkan. Nah, kalau misalnya sekarang sudah ada hal-hal yang harus di-adjust, maka kita harus bisa mengambil sikap untuk melakukan action atas portofolio kita. Nah, ini juga makanya kenapa kita sangat penting melakukan rutin peninjauan ulang dari portofolio kita. Ya, seperti apa sih Ibu Tina target yang harus ditetapkan untuk bisa mencapai tujuan kemerdekaan finansial tadi? Misalnya bagaimanakah capaian yang ingin diraih dan dalam jangka waktu berapa tahun? Ya, mungkin untuk mencapai kemerdekaan finansial itu kita harus menetapkan tujuan-tujuan yang spesifik gitu ya. Jadi setiap orang pasti memiliki tujuan keuangan yang sebenarnya hampir bisa dibilang sama ya. Kita ingin memiliki aset yang cukup misalnya, aset yang produktif, atau juga kita ingin memenuhi kebutuhan keluarga kita yang basic. Nah, kita harus menetapkan tujuan keuangan yang sangat spesifik dengan jangka waktu yang sangat jelas dan memiliki komitmen untuk mencapai tujuan itu. Nah, misalnya untuk pendidikan kita tahu anak kita saat ini di usia berapa. Kita ingin memasukkan dia ke sekolah level apa. Nah, itu sangat spesifik. Kemudian kita misalnya jangka waktu investasi tadi, kita ingin menyiapkan tujuan investasi apa? Untuk pension plan. Tentunya kita mengaca pada diri kita saat ini di usia berapa. Kita ingin pensiun di usia berapa. Sehingga jangka waktu investasi akan mengikuti dan menyesuaikan. Nah, tentunya juga kita jangan lupa, kita misalnya untuk investasi jangka panjang orang bilang udah di saham saja gitu misalnya. Sebenarnya sangat ideal karena tetapi kita harus lihat profil resiko kita cukup toleran atau tidak. Kadang kita yang modelnya deg-degan, lihat pergerakan ya mungkin kurang cocok. Tapi kalau misalnya kita sudah sangat paham, biarkan dia bergerak naik turun, tapi kan kita mau tempatkan itu untuk jangka waktu yang cukup panjang. So the time will evaluate the risk juga sebenarnya. Nah, untuk itu, untuk memastikan kita pasti tercapai targetnya untuk mencapai kemerdekaan finansial itu yang satu yang paling harus dipegang adalah disiplin gitu ya. Disiplin kita kapan harus menyisihkan pendapatan kita, disiplin kita harus memantau portofolio kita, disiplin kita juga untuk memenuhi penyesuaian profil investasi kita. Maksudnya jangan kalau misalnya lagi cuan-cuan terus kita greedy, kita lupa bahwa portofolio kita juga akan ada masa arus untuk balancingnya seperti itu. Jadi disiplin itu adalah kata kunci pada saat kita mau memastikan kemerdekaan finansial kita tercapai, Mas Erwin. Baik,
Disiplin adalah kata kuncinya Ibu Tina ya. Dan terkait instrumen investasi, ini kita ketahui BRI merupakan salah satu mitra distribusi sukuk retail 015 tepatnya. Apa kelebihan instrumen investasi ini Ibu Tina? Ya, emang saat ini kita sedang memasuki periode penawaran sukuk retail 015. Nah, ini adalah instrumen yang sangat baik sekali karena ini adalah produk yang sangat aman, dijamin oleh pemerintah, kemudian juga terjangkau. Siapapun juga bisa mulai berinvestasi di sini karena mulainya Rp1 juta. Kemudian juga kuponnya di atas rata-rata deposito, itu juga menjadi solusi pada saat suku bunga saat ini sedang trennya menurun, dan bisa diperjualbelikan atau tradable. Kemudian juga memiliki jangka waktu yang mid, ya jatuh tempo di 3 tahun, tapi karena tradable, kapanpun biasa, misalnya kita membutuhkan sudah bisa diperjualbelikan. Nah, satu lagi dia menggunakan prinsip syariah, jadi semua pasti bisa berinvestasi di instrumen ini, dan imbal hasilnya setiap bulan masuk. Nah, ini juga bisa memberikan cash flow yang rutin bagi kita. Yang paling penting lagi, ini adalah salah satu instrumen yang membantu kita atau memberikan kita makna bagi Indonesia, karena instrumen ini digunakan pemerintah untuk membangun negeri, untuk membiayai kebutuhan, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Kalau dulu istilahnya mau berjuang untuk negeri pakai bambu runcing, kalau sekarang pakai beli surat berharga negara juga bisa menunjukkan peran kita ya Mas. Ya, menarik sekali analogi dari Anda, Bu Tina. Bagaimana sebenarnya orang ini bisa berkontribusi dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan juga kesejahteraan bangsa, khususnya melalui investasi di sukuk retail ini, Ibu? Iya, jadi sukuk retail ini adalah obligasi atau surat berharga negara yang memang diterbitkan oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional, tentu untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang sedang menjadi urgent untuk saat ini, terutama untuk mengandasi membiayai negara dalam mengatasi pandemi. Nah, untuk itu pemerintah menerbitkan surat utang negara ini dan berharap semua masyarakat Indonesia menjadi investor dan menjadi pihak yang memberikan peran langsung kepada negara dengan menjadi investor di surat berharga negara ini. Dan ini adalah instrumen yang sangat aman karena memang pemerintah mengeluarkan ini dengan komitmen tinggi, dan hasilnya pun sangat nyata, langsung diinvestasikan atau disalurkan kepada kebutuhan-kebutuhan dalam kaitannya pada saat ini, momen ini adalah untuk kepentingan pemerintah mengatasi pandemi. Baik, nah sekarang pertanyaan dari kita semua, bagaimanakah layanan wealth management BRI dapat memfasilitasi nasabah yang ingin segera berinvestasi di SR015 ini, Ibu? Sangat-sangat mudah dan sangat-sangat bisa dilakukan dengan segera. Karena kita menyiapkan medianya secara online, investor bisa melakukan registrasi, membuat rekening efek di seluruh unit kerja Bank BRI, dan juga melakukan pendaftaran melalui SPN online BRI. Dan setelah itu bisa lakukan pemesanan, beli berapa, di situ kita bisa quote berapa nominal yang diinginkan. Setelah semua account-nya terbentuk atau rekening efeknya terbentuk, akan dilakukan periode pembayaran, dan pembayarannya pun bisa dengan mudah bisa dilakukan di ATM, di internet banking, mobile banking, dan semua itu disediakan untuk kemudahan. Setelah prosesnya berjalan dengan lancar, akan menerima bukti konfirmasi kepemilikan melalui email. Jadi memang pemerintah pun juga mendukung bahwa pemasaran dan pelayanan untuk surat berharga negara yang dipasarkan melalui mitra distribusi, salah satunya BRI, diharapkan memang sangat seamless, mudah, dan reachable oleh masyarakat, terutama mungkin sekarang generasi milenial mulai sangat tertarik ke instrumen-instrumen seperti ini. Baik, sebagai penutup Ibu Tina, seperti apa BRI Prioritas bisa membantu nasabah mencapai dan menuju generation wealth?
Baik, jadi kami senantiasa ingin bertumbuh bersama dengan nasabah dan untuk itu kita menyiapkan layanan konsultasi untuk perencanaan keuangan dan di mana di sana kita akan mencoba memberikan solusi untuk bagaimana nasabah mengembangkan, memproteksi dan meneruskan kekayaannya didukung oleh profesional kita, advisor kita yang berpengalaman tentunya bersertified juga. Nah, untuk itu nasabah akan dapat kita bantu dengan terus intensif berkomunikasi, kita gali kebutuhannya apa, kita kenali profil risiko investasinya, kemudian kita kenalkan strategi investasi yang tepat sesuai profil, juga produk-produk yang diminati, tetapi tentunya tepat juga dengan profil nasabah tadi, profil risiko maupun usia nasabah, dan juga kita sebagai mitra yang berkesinambungan tentunya akan membantu memonitor perkembangan dari aset nasabah ini. Dan bersama-sama kita akan mengevaluasi lagi portofolio nasabah tersebut dan mencocokkan apabila siklus kehidupannya sudah berkembang atau berubah. Dengan konsep ini, BRI sebagai supermarket finansial berharap bisa memenuhi semua kebutuhan keuangan atau instrumen keuangan nasabah karena supermarket providing all the needs dari nasabah. So kita akan bisa bersama plan for the better and brighter time to come with various investment. Jadi dengan BRI Prioritas kita akan melangkah bersama untuk sesuatu yang lebih baik untuk nasabah. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Menarik dan sangat berguna informasi dari Anda, Ibu Tina Melina. Anda adalah Division Head Wealth Management dari Bank Rakyat Indonesia BRI. Sehat selalu untuk Anda, Ibu Tina. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.